pertama, pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang mana artinya adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, pengelolaan aset, utang, dan kekayaan negara termasuk dalam keuangan negara. Yang kedua, penjelasan mengenai keuangan negara ada 4. Yang pertama, objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan atau dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, pajak, belanja negara, utang negara, hibah, aset negara, pendapatan daerah. Yang kedua, subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang mengelola atau bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Contohnya, presiden, menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota, dan bendahara negara. Yang ketiga, proses terbentuknya keuangan negara. Keuangan negara terbentuk melalui proses yang pertama, perencanaan anggaran, yang kedua, pengumpulan penerimaan negara, yang ketiga, penggunaan dana untuk belanja negara, yang keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban. Proses ini dituangkan oleh APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan yang keempat, tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi negara, mewujudkan keadilan sosial. Ketiga, ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, kewajiban negara menyelenggarakan layanan publik, penerimaan negara, pengeluaran negara, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, kekayaan daerah, kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang keempat, penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama, penerimaan negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kedua, pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah uang yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan negara, contohnya gaji pegawai negeri, pembangunan jalan, bantuan sosial, dan belanja pendidikan. Yang ketiga, pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, contohnya pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi negara, pembayaran cicilan utang, dan penyertaan modal negara. Yang kelima, bidang keuangan negara dan contohnya. Yang pertama, bidang fiskal, mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, contohnya kebijakan pajak dan penyusunan APBN. Yang kedua, bidang moneter, mengatur jumlah uang beredar dan stabilitas nilai rupiah, contohnya penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia dan pengendalian inflasi. Yang ketiga, bidang pengelolaan kekayaan negara, mengatur aset milik negara, contohnya pengelolaan gedung pemerintah dan pengelolaan kendaraan dinas. Yang keenam, pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara. Pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, Menteri Keuangan sebagai pengelolaan fiskal dan bendahara umum negara. Yang ketiga, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran kementerian atau lembaga.
Yang keempat, gubernur atau bupati atau wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang kelima, kepala SKPD sebagai pengguna anggaran daerah. Alur pembagian kuasa, presiden, menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara, dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh, undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedelapan, bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara, presiden, menteri keuangan, menteri atau pimpinan lembaga, kuasa pengguna anggaran, bendahara negara, pelaksanaan kegiatan. Untuk pemerintah daerah, gubernur atau bupati atau wali kota, sekda, kepala SKPD, bendahara daerah. Yang kesembilan, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara adalah sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil atau performance-based budgeting. Ciri-cirinya, yang pertama, anggaran berbasis kinerja. Kedua, pengelolaan profesional. Yang ketiga, pengawasan yang ketat. Keempat, pelaporan yang transparan. Dan yang kelima, menggunakan teknologi informasi. Tujuannya agar pengelolaan keuangan negara lebih baik, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.